Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rafiq Adrian, NIM 121130032. Di dalam video ini saya ingin menjelaskan tentang tugas perbaikan di pertemuan 9 mata kuliah Sistem Digital kelas RD dengan materi flip-flop. Soal yang pertama yaitu sebutkan jenis-jenis FF yang Anda ketahui dan terangkan masing-masing kelemahannya. Kelemahan yang pertama yaitu FFSR atau set reset, kelemahannya terjadi keadaan terlarang. Yang kedua, FFSR berdetak, kelemahannya terjadi keadaan terlarang. Yang ketiga, FFJK, kelemahannya jika J sama dengan K sama dengan 1 dan clock terlalu lama dalam keadaan 1, maka output Q akan berubah-ubah yang disebut dengan rest rebound. Yang keempat, FF-JKMS, kelemahan rangkaiannya lebih sulit dari FF sebelumnya. Yang kelima, FFD, kelemahannya hanya bekerja dengan input. FFT, kelemahannya hanya bekerja dengan input. Lalu, soal yang kedua, sebutkan kegunaan rangkaian FF atau flip-flop. Yang pertama, yaitu menyimpan informasi, data, memori pada rangkaian elektronik seperti pada pencacah dan register. Lalu yang kedua, beda flip-flop dan kombinasi, yaitu kalau kombinasi tidak bisa menyimpan data, sedangkan flip-flop bisa menyimpan data. Lalu, soal nomor 3, susunlah rangkaian FFD dari rangkaian logika FFSR. Seperti pada gambar yang dikarenakan D, jadi membutuhkan satu input, lalu salah satunya dihubungkan dengan gerbang logika NOT, lalu dihubungkan dengan rangkaian SR. Lalu soal nomor 4, yaitu sebutkan fungsi clock dalam rangkaian FF. Yang pertama yaitu mengatur keadaan input yang bertujuan untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop tersebut akan berubah atau tidak. Yang kedua, sebagai sinyal untuk mengatur kapan suatu sistem digital tersebut dapat bekerja. Lalu pada nomor terakhir, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan clock active high dan clock active low, serta gambarkan contoh rangkaian yang menggunakannya. Yang pertama, active high, yaitu rangkaian digital akan aktif atau on jika diberi logika 1, yang ada seperti pada gambar berikut. Kalau dikasih logika 1, maka tegangan pada katoda atau negatif LED yang dipasang ke ground akan lebih positif daripada katoda, karena ground tegangannya 0 volt dan LED nyala karena ada selisih tegangan yang berlebih pada anoda dan katoda. Kalau dikasih logika 0, tegangan anodanya tidak lebih positif dari katoda dan tidak nyala. Lalu contoh yang kedua, yaitu active flow. Active flow yaitu rangkaian digital akan aktif atau on jika diberi logika 0. Seperti pada gambar berikut ini. Kalau dikasih logika 0, maka tegangan pada anoda atau positif LED yang dipasang ke VCC 5 volt akan menyala karena ada selisih tegangan berlebih pada anoda dan katoda. Kalau dikasih logika 1, katoda dan anodanya sama positifnya dan tidak nyala. Sekian
penjelasan tentang tugas perbaikan di pertemuan 9. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.